Jangan berkoar-koar untuk mengkritik. Buktikan hal yang sama. Jikalau memang Tuhan kalian berkuasa, jika memang Allah kalian berkuasa, maka lakukan hal yang sama. Doakan orang sakit, buktikan bahwa dia bisa sembuh oleh nama Tuhan Allah kalian. Kenapa kalian begitu mengkritik? Kenapa kalian begitu sakit hati? Kenapa kalian begitu iri ketika melihat para pendeta menyembuhkan orang sakit dengan nama Yesus Kristus? Buktikan kalau Tuhan kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Ini Ustadz Yusuf Ismail dan juga Pak Dondi, saya prioritaskan, saya khususkan kepada Pastor Andi Simon. Hubungi nomor telepon saya 0812. Jika benar mujizat yang Anda dengung-dengungkan, saya mengundang Anda datang ke daerah saya tinggal di Sulawesi. Khusus kepada Pastor Andi Simon dan kepada para audiens, tolong Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahteranya kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Mari kita saksikan dulu bagaimana video yang luar biasa ini. Bagaimana para ustadz-ustadz mulai kejang-kejang dan mereka kemudian membuat sebuah video yang sangat lucu bagi saya, saudara-saudara ya. Mereka kemudian mengkritik mujizat-mujizat yang dilakukan para pendeta-pendeta mengenai kesembuhan ilahi. Dan mereka bahkan mengutip-utip di Eropa sudah tidak laku. Saudara-saudara, apa yang mereka para ustadz berkumpul dan memberikan satu pernyataan, termasuk si Dodi Tan, ini sangat memalukan sekali, saudara-saudara ya. Seakan-akan mereka, atau bukan seakan-akan, tapi mereka telah menunjukkan bahwa mereka tidak mampu untuk melakukan hal yang sama. Memang tidak ada, saudara-saudara, Anda mau cari ke barat, ke utara, ke selatan, di seluruh bumi ini tidak ada mujizat yang bisa mereka lakukan atas nama Tuhan Allah mereka. Namun di dalam kekristenan, para pendeta seringkali mendemonstrasikan bagaimana Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan bisa melawat, menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat. Bukan saudara-saudara nanti besok, tetapi hari itu, saat itu juga mujizat terjadi. Rupanya itu membuat kepanasan para ustadz-ustadz, termasuk si Dodi Tan, saudara-saudara ya, sehingga mereka membuat sebuah video ini. Mari kita saksikan apa pernyataan-pernyataan mereka. Selamat menyaksikan. Saya mau sampaikan, ini tidak mewakili Ustadz Yusuf Ismail dan juga Pak Dondi. Saya secara pribadi, tolong sebarkan bahasa saya ini. Saya berbicara atas nama saya pribadi dan saya akan bertanggungjawabkan. Saya prioritaskan, saya khususkan kepada Pastor Andi Simon. Hubungi nomor telepon saya 0812 1220 9052. Khusus kepada Pastor Andi Simon, hubungi saya akan menghubungi Pastor Andi Simon. Jika benar mujizat yang Anda dengung-dengungkan, saya mengundang Anda datang ke daerah saya tinggal di Sulawesi Tengah. Saya akan gratiskan ongkos tiket pesawat VIP pulang pergi. Nanti saya akan sediakan lapangan di daerah saya dan saya akan kumpulkan orang-orang sakit, buta apa semua. Saya undang Anda. Jadi sekali lagi saya katakan, saya khusus kepada Pastor Andi Simon dan kepada para audiens, tolong disebarkan dan sampaikan kepada Pastor Andi Simon. Saya Aristo, kasih challenge kepada Pastor Andi Simon. Saya tunggu di Sulawesi Tengah, saya undang. Anda di mana tinggal, saya tanggung tiket pesawat Anda VIP untuk datang ke Sulawesi Tengah. Buktikan mujizat Anda itu benar-benar Anda bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, kemudian teman-teman sekalian, saya mau katakan ya, saya ulangi lagi bahwa sebenarnya ini sesuatu yang sudah tidak laku lagi di Eropa sana, karena semua ritual-ritual pengobatan seperti ini itu semua bohong, gitu. Sudah banyak tersebar ya, gitu. Jadi saya kira ini lagu lama, kaset baru. Hanya kenapa kemudian di Indonesia ini menjadi wow begitu ya? Karena mungkin ya daerah-daerah kita, karena wilayah Indonesia ini sangat luas, Ustadz, sehingga
informasi-informasi seperti itu dianggap wow gitu kan. Jadi saya kira apa ya, kalau tadi Pak Dondi sudah membacakan apa yang termaktub di dalam kitab suci yang diimani oleh sahabat Kristiani sebagai kitab suci, Yesus sendiri mengatakan bahwa hai kalian semua apa? Pembuat kejahatan. Gitu loh. Nggak dikenal gitu loh. Jadi siapa yang menyembuhkan? Pertama diusir, nyahlah daripadaku kan. Nyahlah daripadaku. Kedua nggak dikenal. Nggak dikenal. Yang ketiga dikatain pembuat kejahatan. Lalu dengan modus penyembuhan dan lain sebagainya, mengajak orang yang sudah menyembah Tuhan yang benar, diajak menjadi tidak menyembah Tuhan. Dan ini tugas kami semua gitu kan. Nah, jadi ini sesuatu yang memang harus kita katakan bahwa ini adalah penipuan. Diberkatilah tubuhmu dan kesehatanmu. Dan hari ini jalanlah normal lah, puasa kembali. Feel free. Bu Haji sukacita sekali nih, senang. Alhamdulillah ya. Kalau mudah-mudahan Allah memberkatinya kan. Ya. Semua penyakit wajib. Iya. Tadi tidak apa-apa Kak Ibu didoakan seorang pastor ini. Apa terkejut gitu? Iya. Kaget gitu. Kaget ya. Tapi Ibu sendiri merasa senang aja ya. Ya, alhamdulillah senang. Ya, kesembuhan itu kan datanya dari Tuhan Allah, ya. Tuhan yang anukan. Kita Ya. usaha kan? Iya. Ya, betul. Tapi setelah tadi disentuh, didoakan sama Pastor Andi, saya lihat perubahan wajah Ibu ini. Tadi kayaknya agak termenung, Iya, sekarang betul. Sekarang mulai cerah lah mudah-mudahan. sukacita ya. Iya. Tetap dilatih Bu ya. Iya. Yang tadi cuma bisa jalan beberapa puluh meter. Ibu siapa namanya? Ibu Desmawati. Ibu Haji Desmawati, senang sekali Iya. Pastor Andi bisa menyapa Ibu. Iya. Ini Ibu punya loft di sini. Iya. Apa? Jualan ini. Kekecilan. Ya, diberkahi. Jadi kita datang bukan cuma sekedar bisa mulai mendoakan, tapi juga memberkati. Iya, iya. Ya, kita sebentar beli sendalnya Ibu.
pagi Bu. Ini minta kesaksiannya setelah dijamah oleh pastor, gimana rasanya? Rasanya sudah mendingan, sudah jalan baik. Haleluya, puji Tuhan. Ini membuktikan kepada kita, kubur kosong membuktikan dia hidup. Kubur kosong membuktikan Yesus tidak mati selamanya. Sudah 3 hari dia mati, membuktikan kepada kita bahwa dia berkuasa atas maut. Itu untuk membuktikan kepada saya dan saudara bahwa Yesus bisa menguasai maut. Yesus berkuasa atas kematian, sehingga tidak ada kuasa kematian yang bisa yang bisa menekan, yang bisa menghalangi Yesus. Kalau dia tidak mati, saudara-saudara, maka orang berkata, di mana dia bisa membangkitkan orang? Loh, dia aja mati nggak bangkit-bangkit, atau dia nggak pernah mati. Saudara-saudara, tetapi dia mati untuk membuktikan kepada kita bahwa dia berkuasa, pada kuasa maut pun akan dikalahkannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang kualitas kita sudah beda. Yesus berkata, pergilah kamu, beritakanlah Injil kerajaan surga. Barang siapa percaya, bertobat, dibaptis, sembuhkanlah orang sakit, celikkan mata yang buta, orang lumpuh bangkit dan berjalan, orang sakit disembuhkan. Itu perintah Yesus. Pergilah dengan nama Yesus. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-9, 10 dan 11. Itu sebabnya Allah memberikan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertekuk lutut, mengaku dan menyembah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Alkitab berkata di dalam Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat 21, kalau Bapa membangkitkan dan menghidupkan, Anak pun akan membangkitkan dan menghidupkan, dan aku akan memberikan kepada kamu suatu kuasa. Pekerjaan-pekerjaan yang kamu akan lakukan lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh dia ketika dia masih ada di dunia ini. Dan itu yang tidak ada pada yang lain. Itu yang membuat mereka kecang-kecang, saudara-saudara. Ketika saya bolak-balik memutar kembali, menonton kembali video ini, ya, Dodita kelihatan sangat kebingungan, teman-teman, ya. Dia hanya tengok kiri, tengok kanan, ya kan? Dan para ustadz-ustadz lain ketawa-ketawa sinis, ketawa-ketawa tak berdaya. Kalau kalian memang benar-benar Tuhan yang kalian layani benar-benar ada, lakukan hal yang sama, demonstrasikan kuasa Tuhan yang sama. Jangan mengkritik orang lain, jangan kalian mengkritik para pendeta yang mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Silakan kalian buktikan hal yang sama. Sekali lagi, ya, buktikan hal yang sama. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa lagi di dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus dasar, mujizatnya pasti ada. Haleluya, puji Tuhan.